Oke, assalamualaikum sobat tani. Nah, ini kita lagi ingin memperkenalkan jenis tanaman talas bening. Nah, jadi ciri-ciri tanaman talas bening itu daunnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, warnanya hijau pekat, dan untuk kegunaannya itu banyak ya. Itu daunnya itu nanti dibuat bahan rokok herbal seperti itu ya, diproses rokok herbal, nanti kita ekspor ke berbagai negara di Asia atau luar Asia seperti Australia, Amerika, New Zealand, gitu ya. Jadi untuk tanaman talas bening ini sebenarnya semuanya itu bisa digunakan ya, dari daunnya, tangkainya, sampai umbinya gitu ya sobat. Ini kita lihat ya proses dari tahap penanaman talas bening dari tahap awal ya, seperti ini. Nah, ini tahap awal penanaman talas bening, itu cara tanamnya seperti ini ya. Jadi agak miring, dan jaraknya itu dibuat 1 meter persegi atau 50 kali 70 juga boleh. Ini tanamannya kita gunakan lahan di bawah pohon sengon ya. Nah, dari ada tanaman sengon, di bawahnya nggak ada tanaman sama sekali, kita fungsikan untuk itu menanam talas bening ini ya. Ini masih proses menanam. Nah, itu ya caranya seperti ini. Nah, ini tanaman yang tadi kita tanam itu ini sudah ini sudah berumur 2 bulan ini. Yang ini sudah berumur 2 bulan. Yang ini kita tanam ini di bawah pohon sengon dan juga tanaman pepaya. Ini umur 2 bulan ya, seperti ini ya. Terus untuk yang tadi yang waktu kita tanam, kita lanjut hasilnya nah, ini tanaman yang tadi itu yang awalnya kita tanam itu, ini sudah berumur 3 bulan ya. Ini 1 bulan lagi sudah mau siap panen. Nah, ini yang tadi yang awal tanam ini sudah berumur 3 bulan, yang di bawah pohon sengon tadi itu ya. Nah, ini biasa kalau pertama gini memang rumputnya agak lumayan ya, agak lumayan lebat ya. Kita harus rajin-rajin membersihkan, atau kita fungsikan itu banyak orang yang punya peternakan. Nah, itu kita suruh ngambil rumputnya juga bisa seperti itu ya. Itu baiknya itu untuk rumputnya itu jangan sampai dimatikan pakai obat atau pakai kimia seperti Roundup, itu ya, itu bisa merusak tanahnya gitu ya. Nah, ini itu sebagian sudah diambil sama peternak yang punya sapi. Itu rumputnya ini kan agak lumayan nggak bersih. Dan ini 1 bulan lagi sudah bisa dipanen gitu ya kawan, seperti ini. Dan ini di tempat satunya lagi, yang ini ya, ini di tempat satunya lagi, ini sudah ini baru umur 3 bulan sudah panen yang ini. Mungkin karena perawatannya lumayan bagus, dari tahap pengairan juga bagus di sini ya. Nah, ini baru umur 3 bulan sudah bisa dipanen nih. Nah, ini panen awal, itu panen pertama kali ya. Kita ambil daunnya itu yang tua-tua aja. Cara panennya itu kita ambil 1 atau 2 gitu, itu untuk mengawali panen daun gitu ya. Dan cara potongnya pun seperti itu ya.
itu tangkainya itu kita sisakan minimal 3 cm. Supaya apa? Supaya nanti enggak terjadi pembusukan ketika didiamkan sebelum dirajang gitu ya, disimpan sebelum dirajang itu biar enggak terjadi pembusukan. Jadi harus disisakan tangkainya itu minimal 3 cm gitu ya dari daunnya, karena kalau dipotong habis itu tangkainya itu cepat pembusukannya. Kalau untuk daun waktu didiamkan mau dirajang gitu ya. Nah ini tanaman cuman sedikit aja, 2000 tanaman. Ini tanaman di tepi-tepi saja ya, keliling dalam satu lahan itu ditanam di pinggiran kayak gitu, keliling itu tanaman 2000. Seperti ini ya, itu sampai sana itu semua itu keliling itu semua talas bening. Dan ini kalau yang ini sudah ini sudah berumur 6 bulan. Ini sudah panen, nggak salah sudah panen 3 kali. Ini karena sekarang ini musim kemarau, jadi daunnya agak surut, itu agak kurus ya gitu ya, karena musim kemarau sudah lama, ini nggak pernah ada hujan di sini ya. Biasanya kalau ada musim hujan itu daunnya itu subur ya gitu ya. Ini karena nggak pernah kena air, nggak ada hujan, itu jadinya seperti ini, daunnya masih kurang kesuburannya gitu ya, tapi tetap masih bisa kita panen. Ini banyak tanaman pisangnya, sebenarnya bagus ini ditanam bareng tanaman pisang, itu juga bagus karena lembab ya. Jadi meskipun agak kurang, nggak ada hujan lumayan cuacanya, tanahnya pun lumayan lembab, agak dingin. Nah ini kan terlihat ini agak sejuk ya, memang karena banyak tanaman pisangnya di sini. Ini kita juga lagi panen ini panen yang ketiga kalinya ini. Jadi meskipun musim kemarau panjang, ini tanaman ini nggak mudah mati ya, tetap masih bisa dipanen meskipun berkurang kesuburannya kayak gitu ya, seperti ini. Ini juga ada tanaman kopi gitu ya, bercampur situ. Jadi banyak kegunaan lahan yang itu ibaratnya ada tanaman pisang atau sengon atau pepaya yang nanti di bawahnya kan belum ada tanaman, bisa kita fungsikan untuk tanaman talas bening. Dan kalau untuk kebutuhan bahan ya, untuk kebutuhan bahan talas bening itu tanpa batas, itu unlimited kuota gitu ya, karena kebutuhan itu untuk kebutuhan ekspor kita sudah nggak ada batasnya ya gitu. Jadi kita itu tiap hari di sini itu masih kekurangan kekurangan daun talas bening, nah gitu ya. Jadi produksinya itu masih belum bisa memenuhi kuota, masih jauh dari permintaan. Dan ini sudah berumur 8 bulan ya. Ini memang dirawat ya, dirawat itu bawahnya itu dikasih pupuk kotoran sapi itu ya, jadi gemuk-gemuk kayak gini, subur ini, pertumbuhannya bagus ini. Ini 2 daun itu, daun 2 biji itu kalau ditimbang itu mencapai 1 kilo 4 ton, 1 kilo lebih gitu ya. Oh maaf, ini sudah berumur 2 tahun gitu ya, berumur 2 tahun yang ini. Nah ini tanaman sudah berumur 2 tahun. Itu sebenarnya umbinya pun juga bisa dipanen, cuman itu masih banyak yang
terlalu muda ya, jadi kita biarkan dulu, tunggu nanti 3 tahun. Nah, 3 tahun baru kita panen umbinya. Ini sementara kita ambil daun tiap bulan, jadi daunnya ini kita ambil itu tiap bulan ya, setiap bulan kita panen daun. Nah nanti setelah panen, nah seperti ini kawan, itu nanti daun basah itu ditaruh seperti ini, namanya apa, diikat besar-besar itu, diram ya, diberdirikan, diikat besar-besar biar tidak terjadi pembusukan sebelum dirajang. Nah kayak gini, setelah warnanya sudah kuning gitu, nah baru kita rajang ya, kita rajang. Nanti setelah dirajang itu nanti ya biasa ya, nanti dijemur, setelah kering baru kita kirim ke pabrik untuk pembuatan bahan rokok herbal gitu ya. Nah gitu, karena ini memang khusus untuk bahan rokok herbal yang minim nikotin, bukan minim nikotin, nol nikotin ya, jadi nggak ada nikotinnya sama sekali gitu. Nah seperti ini hasil rajangannya kalau sudah kering. Nah ini nanti kita packing, kita kirim ke pabrik ya. Nah ini, jadi ini bukan tembakau yang biasa dibuat rokok itu ya, kalau ini itu dibuat bahan untuk rokok herbal gitu ya. Nah ini hasil rajangannya, hasil rajangan daun talas bening ya. Nah seperti ini. Ini lihat dari cuaca, kalau cuaca bagus itu 2-3 hari sudah betul kering untuk penjemurannya ya. Ini karena sudah sore itu kita kumpulkan jadi satu. Jadi yang belum kering itu, yang belum betul-betul kering itu kita taruh di satu tempat, nanti malam kita tutup gitu biar takutnya nanti kena hujan ya. Baru besok pagi kita jemur lagi ya gitu ya, sampai betul-betul kering. Karena di situ ada apa ya, ada sesuai SOP pabrik, ada tingkat kekeringannya kayak gitu ya. Nah ini yang sudah siap kita ekspor ya. Ini setelah kering kita packing, taruh di gudang, itu sudah siap untuk kita ekspor ke berbagai negara kayak gitu ya. Seperti ini. Nah ini ya, ini kita lagi ekspor berangkat ke Amerika gitu ya. Oke ya kawan, terima kasih, salam semangat.